everybody. So today, Need to try as it we again. promised, hi! I think it's kind of hi guys, hi everybody. So hari ini kita bikin Q&A video. Kita bakalan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? I mean maybe ini beberapa pertanyaan pertanyaan buat tim karena tim baru pulang kerja, so kita bikin video ini dan aku tadi juga udah bikin video tadi siang. Mungkin video ini bakalan lama ya, so buat kalian yang lagi nonton video ini, cepet ambil snack atau apapun karena kita ngobrol bareng. Kita sedikit mungkin aku juga ada curhat supaya kita lebih dekat maksudnya. Dan aku juga udah bikin ice coffee, so okay. Anyway, kalau kalian dengar suara background music, itu suara musiknya Ellison lagi tidur. Ellison lagi tidur di situ di belakang. Jadi aku tidak bisa suaranya tidak bisa dikecilin karena biarin Ellison tidur supaya kita bisa ngobrol. Meskipun kalian tidak di sini ngobrol sama aku, tapi aku merasa kalian deket sama aku bisa ngobrol sama kalian semuanya, right? So, banyak banget dari kalian yang menanyakan, dari mana sih asalnya kak? Aku itu dari Bandung. Mungkin kalian yang udah tahu, yang udah nonton videoku sebelumnya, kalian mungkin udah bisa nebak ya, karena aku logatku sangat Sundanis banget kan. So aku dari Bandung. Oke, aku mau baca dari Christine Yesi, katanya, kak, keluarga kakak juga tinggal di Amerika juga. Ceritain dong awal keluarga kakak pindah ke Amerika atau emang kakak udah dari kecil di Amerika? Terima kasih Yesi. Bukan Christine Yesi. Keluarga aku sudah di sini sudah lama banget. Mamaku pertama kali kesini, terus habis itu adik-adik mamaku dan juga kakakku, atau aku panggilnya AA. Mungkin kalian yang udah nonton videoku sebelumnya, di situ ada kakakku ya. Mamaku pindah ke sini tahun berapa ya? Aku nggak tahu ya, karena mungkin aku masih kecil. Mamaku pindah ke sini dan juga sesudah itu adik-adik dari mamaku, dan mamaku dapat green card. So kakakku pindah ke sini waktu dia SMP. Tetapi aku di Indo waktu itu sama nenek, karena aku deket banget sama nenek, jadi kita tinggal di sana, kita tinggal di Indo. So aku pindah ke sini karena karena mamaku dapat green card. Jadi kalau orang tua dapat green card, kalau mempunyai anak yang di bawah umur, waktu itu aku masih di bawah umur waktu, so otomatis mamaku dapat green card, aku juga dan kakakku langsung dapat green card. Tetapi aku diam di Indo sama nenek. Jadi tahun 2006 aku kesini ke Amerika karena sudah ada panggilan dari dari embassy. Aku ditelepon dan aku punya green card dan aku punya visa buat datang ke sini. So aku datang ke sini ya karena aku dapat green card gitu. Sayangnya aku nggak kecil dari sini ya. Aku di Indo sudah menyelesaikan sampai SMA dan sempat juga aku kuliah di Bandung di STBA, tapi nggak lama sih, nggak begitu lama. Dan seharusnya aku dapat green cardnya
waktu mungkin masih kecil, tapi satu dan lain hal green card-nya tidak keluar, atau jadi aku harus dan lama sekali untuk mendapat visanya, karena aku percaya waktu itu di Amerika waktu ada kejadian itu ya, apa yang September 11 yang September 11 itu, jadi susah banget buat kesini. Dan aku sempat kesini waktu aku SMP, dan nenekku juga kesini. Waktu itu nenekku sakit diabetes, dan nenekku berobat di sini sampai sembuh. Dan aku kesini mungkin 1 bulan buat menjemput nenekku, dan kita pulang lagi ke Indo. At the time aku nggak mau pulang lagi ke Indo, aku mau diem di sini, aku mau sekolah di sini, aku mau high school di sini. Kalian tahu kan, kayaknya seru banget gitu kan. SMA di sini. Dan sempet juga karena waktu itu kakakku masih sekolah juga, waktu kakak AA masih sekolah SMA. Jadi aku dibawa sama mamaku buat sekolah ke sekolahannya kakakku, dan aku udah seneng banget. Aku kira aku bakalan sekolah di sini, tetapi waktu itu nenekku Allisonnya udah bangun. So look, gonna say hi? What has mommy's coffee? Mommy coffee. You gonna say hi? Say hi? No, that's mommy's coffee. Say hi, everybody. Wawa. What's your Wawa? You wanna get Wawa? So yeah guys, aku sih pengennya waktu itu aku sekolah di sini, tapi itu nenekku sudah punya firasat, dan nenekku mau pulang ke Indo, dan waktu itu tidak ada lagi yang bisa mengantarkan nenekku pulang kecuali aku. So aku pulang lagi ke Indonesia. Aku meneruskan SMA aku dan sebagainya. Dan ya, nenekku tidak lama sesudah kita pulang dari sini, nenekku meninggal. Sekarang pindah posisi karena Allison tadi bangun kan. Jadi aku nggak mau harus di sini, harus di bawah main sama Allison. Ya. Anyway, tadi itu gimana aku pindah ke sini. I hope kalian sudah puas dengan jawaban aku yang tadi. Aku mungkin agak whispering ngomongnya, kayak bisik-bisik gitu karena tadi Allison tidur, dan sekarang we're good karena Allison udah bangun. Tapi mungkin agak sedikit mengganggu ya. So anyway, pertanyaan selanjutnya. Kak ketemu suami di mana? Ini dari Septiani Ginting. Thank you Septiani. Kak ketemu suami di mana dan kakak tinggal di sana udah berapa lama? Where do we meet? Yeah, thank you for the question. We met each other through where we worked. Yes. So I think you had already been in the country maybe a couple, 5 years or something when we met. Ya, aku ketemu suami itu di tempat bekerja. So, tahun berapa ya? 2000. So anyway, ini kalau kalian percaya yang namanya jodoh itu nggak kemana, aku percaya banget loh. Karena itu yang aku rasain, yang itu pengalaman aku. So, gimana ya? Aku bingung mau ceritain gimana. Dan ya, ini sedikit curhat kali ya, cerita. At that time, aku bekerja di sebelum aku bekerja di perusahaan ini, aku bekerja di dental assistant.
Jadi dokter gigi maksudnya sebagai dental assistant. Dan saat itu aku punya pacar, tapi tidak begitu serius. Sudah serius tapi tidak begitu, belum lama pacaran, sekitar couple months. Aku kerja di situ, aku dapat panggilan lagi, aku dapat tawaran bekerja di perusahaan ini. Aku pikir gimana ya, dan pacarku si mantanku itu dia bilang katanya no, kamu nggak boleh kerja di situ, bla bla bla, kamu harus stay kerja di di kerjaan aku yang saat itu sebagai dental assistant. Tapi aku pikir kerja di situ waktu itu gajinya belum begitu besar, dan aku tawaran di perusahaan ini gajinya besar. Akhirnya aku memutuskan buat mengambil pekerjaan itu, di perusahaan itu, dan aku bekerja di situ. Mulailah dari situ aku, kita sering ribut dan bla 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 pokoknya, dan akhirnya aku putuslah sama si cowok itu. Dan sesudah aku putus, anyway, aku kan baru masuk tuh di perusahaan itu, aku nggak kenal siapapun, anyway, so aku dan tim itu mungkin sebulan atau berapa bulan aku setelah bekerja di situ, aku ketemu tim. Tapi sebelumnya, ini cerita lucu atau gimana, I don't know ya. Si teman aku ini, dia selalu cerita tentang bosnya. Dia punya bos, dia punya manajer maksudnya. Selalu cerita tentang manajernya, ini. Aku bilang, katanya manajernya itu orangnya cool, orangnya pokoknya dia tuh selalu ngomongin tentang manajernya dia, dan aku nggak begitu pay attention, aku nggak begitu tahu gitu siapa sih, apalagi saat itu aku lagi bener-bener really nggak pay attention sama orang cerita, tapi aku malahan yang pengen cerita kan. So dia selalu bilang, katanya kamu tahu nggak manajer ini, katanya manajerku, dia tuh orangnya cool, dia tuh orangnya kayaknya baik, tapi katanya dia tuh susah banget diajak ngobrol, dia tuh kayak bikin cewek penasaran katanya gitu. Terus aku bilang, karena aku beda manajer sama dia kan, aku bilang yang mana sih, aku nggak tahu orang yang mana, cuman aku suka denger namanya kalau ada yang nelpon atau gimana kan, suka ada, ini ada telepon dari ini, aku pernah dengar namanya tapi aku tidak tahu orang, karena di situ banyak banget kan, di perusahaan itu banyak banget anak muda yang mungkin umurnya 20-an, 25. Karena si cewek ini, temanku bilang, ini katanya bosnya itu, manajernya itu masih muda, jadi manajer termuda di perusahaan itu. Aku bilang, I don't know, nggak pernah lihat. So anyway, lama-kelamaan ada satu manajer yang aku juga tidak tahu dia itu manajer atau bukan. Aku pikir dia itu engineer. Ngasih aku kayak badge gitu, karena aku baru masuk dan aku tidak tahu, tidak ngerti, dan dia mengasih badge kayak kartu buat masuk ke perusahaan itu. Habis itu jadi kita sering ketemu, dan akhirnya temanku itu yang anak anak buahnya Tim, dia tahu kalau Tim suka sama aku. Ya, that's it, pokoknya itu sih ceritanya. Dan setahun sesudah kita dating, terus Tim melamar aku. Sesudah itu dia melamar aku Oktober 2013, dan kita menikah Agustus 2014, dan kita punya anak Allison September 2015. Ibu dan balita Indonesia. Oke deh, saya mau tanya
Papahnya kerja apa, rumahnya punya sendiri apa, nyewa. Bu maaf ya, wah. Oke. Thank you so much Ibu dan Balita. Where do you work? All right, that's a good question. All right, Yes. so the question is, where do I work? I've worked at the same company for quite a while now, and I work there as a manager, operations management, for a contract manufacturer of printed circuit boards. So I mean, we build electronics. We've been doing it for quite a while. Okay. Yeah, the next question is, do we own our home? And the answer to that is that we do own a home, and it's in another state. We came down here. I've been down here for 4 years now. So we've just been renting here. Just relocated for the job, and I still have a house back in Maryland. We're just renting because there is hopefully it's not a long term living down here. Of course, I don't want to live here forever. Dan semoga kita pindah secepatnya. She wants to live here forever No. with the cotton fields and tobacco No. fields. We don't like here, right, Allison? But Allison was born here. She is a Southern belle. Kita pernah berpikir buat beli rumah kita sesudah Allison lahir, karena ini rumah di sini sangat sempit. Karena ini satu lantai, di sini kita punya 2 kamar dan 2 kamar mandi, tetapi kita punya banyak banget barang. Seperti ini treadmill ada di sini di living room. Harusnya kan treadmill di di ruangan olahraga atau gimana. Excuse me. Tetapi karena kita tidak punya tempat buat menaruhnya, jadi kita taruh di sini dan Kim suka banget olahraga. Yang satu kamar satu lagi itu adalah tempat olahraganya Tim. Dan tempat hobinya Tim. Kayak alat-alat buat segala macam hobinya dia di sana di kamar satu lagi. Jadi kita di sini bener-bener sempit, bener-bener kecil, tapi diusahakan meskipun clutter everywhere, kayak bukan di tempatnya, tapi kita what I can do, ini bukan rumah kita karena kita berencana buat pindah lagi ke Maryland, buat stay di Maryland, tapi mungkin sebelum Allison sekolah, atau Allison kan baru 1 tahun nanti ya, mudah-mudahan secepatnya kita pindah lagi ke Maryland. Tinggal di rumah sendiri lebih enak daripada nyewa. Apalagi di sini, tempat nyewa di sini sangat-sangat ketat. Apalagi tempat aku ini tidak boleh naruh kayak pajangan di dinding, nggak boleh. Pokoknya banyak banget peraturannya. Terutama itu tidak boleh menaruh kayak foto atau apa di wall gitu ya, di dinding, karena nanti kan ada bolong-bolong gitu, mereka tidak mau. Setiap kali pulang ke Maryland, aku selalu nginep di rumah mama. Mungkin beberapa hari nginep di rumah, tapi yang seringnya aku sih di rumah mama. Karena kan kangen-kangenan, apalagi sekarang punya Allison, mereka juga pengen main sama Allison. Dan dari rumah mama ke rumah Tim itu sekitar 45 menitan lah, 1 jam mungkin ya kalau macet. So jadi daripada bolak-balik, jadi aku selalu mau di drop off dan stay sama mama. Juju she asked, how old are we? Yeah, we're old enough. We're the same age. Yeah, we are. I'm a couple months older. Yes. More maybe more maturity there. No. So. Ya, kamu dan suami umur berapa dan sudah berapa lama meritnya? Terima kasih Jujushi. Kita umur kita berdua 30-an. Aku udah tua ya.
So ya, kita satu umur. And how long we been married? We've been married long enough to have a 1-year-old baby. We've been married 2 years? 2 years. A couple months now. Yes. 2 months now. Yeah. Jay and Dimitri ask, what camera do we use for a vlog? So we use a couple different cameras for vlogging, and primarily we use a Nikon DSLR, a D5300. We also use, it depends if we're out. If you're out, you might use a smaller camera. Sometimes just use a, iPhone. Yeah, So. I got iPhone 6s Plus, so, and it's really good camera too. Astriareski asked, how old is Allison? Not just like, with the theory. She want an explanation. So Allison, as you know, is 13 months old. Mm-hmm. No, actually 2 months. She's almost 14 months old. A year Not and 2 yet. months now, almost. Couple days. Yeah, So, in a couple days. she's growing up really fast. Yeah. And what was the second question? Tell them, how do we meet? Like, Okay, Just- so how did we meet? I already explained that one. I want your explanation. I mean, I want to know your side of it. Alright. She said, God bless you. Thank you. You too. We met through work, and We call it chinlock. there Chinlock. was Chinlock. Yeah. Yeah. We would go, go out, go to the movies, go to dinner, go to different events, go to the parks. There was like this overlook that we would go, hang out at after work, and Get some ice cream. frequently get ice cream in the warmer months. So You don't want I this? think there was fishing involved. Oh yeah. He took me Caught catfish. fishing at the pond, river, at the beach. Right? That's right. Indonesian German. Tell her the reason why we make vlog. I mean, my name's not even on the vlog. It is Ika's name on there. Why you wanna be? But I think that the reason that she got into it was to make videos and kind of just track what we're doing as a family, be able to send videos of Allison. We're living away from family. Got family spread out here in the United States. You got a family in Indonesia, and so we're just wanted to keep in touch and show everyone Allison growing up and just us enjoying life as a family. Allison keeps talking. As Ika started to post these videos and was getting feedback from people in various countries, it's really cool, and I think she enjoys that, and I enjoy hearing feedback. Yeah, we love to, and we also love to read the comments. We're doing this video. Yeah. Selanjutnya dari Laksita Putri Kusuma Ningayu. Hai Kak. Mas bisa. Tapi Kak itu Muslim. Kalau iya gimana dulu menikahnya? Soalnya aku mau menikah sama orang Amerika. Oke, terima kasih Laksita. Soal menikah, kemarin juga aku dapet SMS, ada komen dan terus akhirnya kita chat gitu. Tentang menikah sama orang sini, kayak menikah di sini itu yang dulu yang aku mau tanyain, apa Laksita mau menikah di Indonesia dan juga di sini. Kalau pertanyaannya ini menikah di Indonesia sama orang bule, aku tidak tahu ya. Aku
karena pengalamanku kita nikahnya di sini, dan kalau mau nikah di sini dengan orang sini, kalau si laki-lakinya beragama Islam, gampang banget, tinggal ke Islamic Center dan ke Islamic Center dulu, menikah di sana, sesudah itu menikah di court atau di pengadilan agama. Tapi kalau misalkan si laki-lakinya berbeda agama, kalian cuma nikah di pengadilan agama aja atau court. Dan surat-suratnya kalau aku nggak salah cuman ID kayak KTP gitu kalau yang sudah di sini. Kalau dan juga paspor. So itu aku harap sih yang Laksita maksud nikah di sini ya. Kalau Laksita mau menanyakan gimana caranya menikah sama orang bule di Indonesia, aku tidak tahu. Sorry banget, nggak bisa jawab. So anyway guys, semoga kalian suka dengan Q&A video kita kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah ngirim komen, like nice questions. Yeah. Because maybe we can do a part 2. Yes. And then I think also Ika might have mentioned that there's going to be some giveaways coming up. Right. So Yeah. we'll go over those in one of the future videos. Yeah. Thank you guys for watching. Please subscribe buat kalian yang belum subscribe. And like dan comment this video. Yes, honey. So, yes. Say bye, Allison. Okay, guys. Bye, guys. Bye. Bye, everybody. Bye, everybody. Say bye.